Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, akibat adanya perlawanan dari pemilik bangunan kios dan rumah, proses penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI dan Pemkot Tegal terhenti. Sebagian bangunan masih berdiri, namun kondisinya sudah tidak bisa ditempati. Sambil menunggu hasil putusan gugatan yang diajukan di pengadilan, korban penggusuran sementara menumpang di rumah kerabat atau saudaranya. Beginilah kondisi kios dan rumah warga korban penggusuran oleh PT KAI dan Pemkot Tegal Rabu siang. Kondisi bangunan tak lagi utuh dan tidak bisa untuk ditempati lagi. Eksekusi pembongkaran bangunan oleh PT KAI dan Pemkot terhenti karena sempat mendapat perlawanan dari warga yang menempati. Bangunan-bangunan ini sebelum dieksekusi merupakan kios sekaligus dijadikan tempat tinggal warga Jalan Kolonel Sudiharto, Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal. Karena sudah tidak bisa ditempati lagi, para pemilik menumpang ke rumah kerabat dan saudaranya sambil menunggu hasil putusan gugatan di pengadilan. Dari 24 bangunan yang terbongkar, 19 orang yang menjadi pemilik melalui kuasa hukum telah mengajukan gugatan pengadilan negeri setempat. Adapun salah satu tuntutan yang diajukan adalah meminta ganti rugi. Dijadwalkan sidang perdana akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020 mendatang. Kalau dari korban penggusuran kita sudah melakukan ke ranah hukum, yaitu sudah memasukkan perkaranya ke pengadilan negeri kemarin siang ya sudah masuk. Jadi nanti tanggal 31 Maret jam 9 itu sidang pertamanya, sidang perdananya itu. Saat proses pembongkaran pada tanggal 3 Maret, petugas dari Pemkot Tegal maupun PT KAI tidak bisa menunjukkan surat pembongkaran. Hingga kini, beberapa warga nampak masih melakukan aktivitas pengumpulan puing bangunan sisa pembongkaran. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Tim Satuan Tugas Pangan dari Kepolisian Resor Kudus bersama Dinas Perdagangan Kudus, Jawa Tengah memantau harga sejumlah bahan pokok masyarakat, termasuk ketersediaan gula pasir yang sudah 1 minggu terakhir harganya mengalami lonjakan hingga mencapai Rp17.000 per kilogram. Untuk memastikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat terjangkau dan tidak terjadi gejolak kenaikan harga, Tim Satuan Tugas Pangan dari Kepolisian Resor Kudus bersama Dinas Perdagangan Kudus melakukan sidak di berbagai pasar tradisional. Hasilnya, tim mendapati harga gula pasir sudah 1 minggu terakhir mengalami lonjakan harga hingga mencapai Rp17.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga jualnya dikisarkan Rp12 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang pedagang, sudah 1 minggu terakhir hampir setiap hari harga gula mengalami kenaikan. Awalnya dari Rp14.000 dan sekarang sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Padahal menurutnya sejauh ini stok gula pasir di pasar masih tersedia. Termasuk gula pasir, terutama gula merah tebu, gula merah gelondong itu namanya tidak santan. Per kilonya eceran 17, naik bangkiran 16,5. Sebelumnya berapa? Sebelumnya bangkirnya ya namung 14. Oh, gula ini karena apa Bu kenaikannya Bu? Enggak paham. Tapi stok banyak Bu? Lancar, stok enggak terhambat itu enggak betul. Lancar. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan Kudus, dari hasil pemantauan di lapangan stok gula pasir masih tersedia di pasaran. Hanya saja harga jualnya memang tinggi. Pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya lonjakan karena biasanya terjadi kenaikan harga jual disebabkan karena adanya kelangkaan stok barang. Namun yang terjadi saat ini barang masih tersedia, namun harga terjadi kenaikan. Kenaikan itu biasanya kalau terjadi kenaikan itu karena kelangkaan barang. Tapi ini barang tidak langka. Masih ada, sehingga kita juga ini mau mencari penyebab itu gimana dari gudang-gudang itu mau kita cari. Kenaikan signifikan mulai kapan Bu? Seminggu yang lalu. Meskipun lonjakan harga gula pasir tersebut belum sampai membuat masyarakat resah karena gula pasir tidak termasuk bahan konsumtif seperti beras. Tetapi untuk industri makanan tertentu akan berpengaruh dan dampaknya juga bisa meluas jika tidak segera diambil langkah-langkah antisipasi. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus.
Pakar jamu nasional Charles Sairang mengungkapkan kenapa kini temulawak dan jahe diburu masyarakat sejak isu corona. Menurut Charles, temulawak merupakan kunci dasar semua jamu. Diungkapkan, temulawak sangat berkhasiat untuk meningkatkan antioksidan. Selain itu, jika dikombinasikan dengan jahe akan meningkatkan daya tahan tubuh dan imun. Sehingga tubuh tidak akan mudah terserang oleh virus maupun flu. Dua jenis rimpang ini dikatakan bisa dicampur madu untuk melengkapinya. Namun, dia meminta masyarakat tidak sembarangan mengolah rimpang ini. Sebab, jika salah mengolahnya, malah bisa mengurangi khasiatnya. Temulawak inilah dasarnya semua bumbu jamu dimulai dari temulawak. Dasarnya ini, makanya temulawak itu sebagai bahan jamu yang sangat berkhasiat untuk menjaga atau meningkatkan antioksidan. Nah, jadi kalau kita punya katakan virus yang mau masuk, kita jaga dengan minum temulawak, tingkatkan ini. Nah, biasanya ini dikombinasi dengan jahe. Dia menyarankan masyarakat membeli atau mengonsumsi jamu berbahan temulawak yang telah berstandar dan memiliki izin dari BPOM. Sehingga masyarakat tidak keliru dalam mengolah rimpang ini. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Pameran lukisan tokoh NU, tunggu setelah jeda berikut ini.